Oke, kembali lagi nih geng. Video kali ini saya akan menceritakan sebuah film superhero kriminal berjudul Randall yang dirilis pada tahun 2017. Film ini menceritakan tentang seorang pria yang memiliki kemampuan tenaga super. Dia bisa dianggap sebagai pahlawan super. Namun pria itu dibutakan oleh dendam dan kebencian terhadap siapapun yang pernah menyakitinya. Ia juga mendedikasikan dirinya untuk melawan musuh terbesarnya. Bagaimana keseluruhan ceritanya? Daripada penisirin, inilah filmnya. Cerita dimulai di kota Mikkeli, Finlandia, di mana seorang penjahat bernama Radek telah ditangkap oleh polisi. Di tempat lain, Mr. Pak Erola, yang merupakan CEO dari perusahaan Farcorp, sedang mengembangkan vaksin terbaru yang bernama NH25. Tetapi produk NH25 ini dikencam banyak orang karena Farcorp merupakan anak-anak yang tidak bersalah sebagai uji cobanya. Karena hal inilah banyak masyarakat berdemo untuk menolak produksi NH25, geng. Seorang reporter televisi bernama Nina berhasil mewawancarai Mr. Erola dan menanyakan tentang berita-berita yang beredar mengenai vaksin tersebut, geng. Di situ Mr. Erola langsung menepis tuduhan bahwa mereka menggunakan anak-anak sebagai bahan percobaan secara ilegal. Tak hanya itu, Mr. Erola juga dengan yakin mengatakan bahwa produknya akan meningkatkan pasar ekspor Finlandia. Namun yang diucapkan Mr. Erola ini ternyata bohong. Saat ia masuk ke dalam mobilnya, ia berkata buruk tentang reporter tersebut dan juga menegaskan bahwa ia tidak akan menghentikan bisnisnya. Di dalam mobil itu, Mr. Erola ditemani oleh putranya yang bernama Jarno alias Rotika, yang merupakan salah satu penjahat terbesar di sana. Di sisi lain, seorang pria bernama Ramo dibangunkan oleh putrinya dan istrinya yang memberinya hadiah berupa jaket sepeda motor. Sementara itu, Rotika terlihat sedang menyiksa anak buahnya yang bernama Kurika karena kehilangan uang bisnisnya sebanyak $2 juta. Kurika dibukuli habis-habisan oleh rekan karib Rotika yang bernama Lahtaja dan akhir ditembakkan di beberapa kali di kakinya karena tidak memberikan informasi apapun tentang uang tersebut, geng. Rotika kemudian pergi dan meminta dua anak buahnya untuk mengurus Kurika. Di tempat lain, beberapa preman sedang mengemasi vaksin Farcorp di sebuah pabrik. Rotika menghubungi mereka untuk mengetahui kemajuan mereka. Namun, pada saat itu juga para preman merasa yang ada tidak beres. Ditambah lagi listrik padam. Kemudian seorang pria bertopeng langsung menyerang para preman itu dengan sangat mudah. Pria bertopeng itu lalu membebaskan seorang wanita bernama Haura yang disekap oleh para preman. Ternyata pria bertopeng itu tidak beraksi sendirian karena ia juga dibantu oleh temannya yang disebut sebagai Marla. Rotika yang mendengar kekacauan itu ditelepon langsung pergi ke pabrik dan mendapati mayat para preman digantung serta punggungnya dilukai dengan inisial R, nama si preman bertopeng yaitu Randall. Di sisi lain, Randall pergi ke rumah sakit untuk menculik Kurika dengan bertujuan menyelamatkannya dari Rotika. Scene kembali ke kilas balik di mana Kurika berbicara dengan Ramo yang merupakan direktur keuangan. Kurika membujuk Ramo agar berinvestasi pada Farcorp karena mereka sedang memproduksi vaksin NH25. Namun Ramo langsung menolaknya, geng. Setelah pertemuan itu, Kurika segera menelpon Mr. Erola dan melaporkan tentang penolakan Ramo. Erola pun cepat bertindak sehingga Ramo dipecat dari pekerjaannya. Ramo yang dipecat terkejut dan bertanya-tanya mengapa ia dipecat, padahal ia sudah melakukan pekerjaannya dengan sangat benar. Tentunya Ramo menyerah begitu saja dan ia mulai mencari pekerjaan lain. Namun tidak ada satupun yang mau menerimanya. Kembali lagi ke masa kini, Rotika dan Lahtaja tiba-tiba di rumah sakit untuk mencari Kurika. Namun di situ mereka tidak menemukannya. Salah satu perawat memberitahu bahwa Kurika telah dibawa oleh seorang yang misterius. Sementara itu di tempat lain, Haura memberitahu Nina tentang kejadian di pabrik tempo hari. Ia juga mengatakan bahwa Farcorp mengirim beberapa kargo barang penting yang tujuannya belum diketahui.
Sementara itu, Mr. Erola sedang video call dengan seorang misterius. Di waktu yang sama, Rotika datang dan memberitahu tentang pria bertopeng yang merusak operasi mereka. Mr. Erola pun berencana untuk mengubah rencana serta jam operasi mereka. Di malam harinya, mobil pengiriman 221 tiba untuk mengambil barang produksi Vacorp. Namun tiba-tiba Randall serta Marla muncul dan menjatuhkan orang-orang tersebut sebelum akhirnya meledakkan mobil van itu. Di dekat lokasi tersebut, Nina diam-diam mengawasi sambil bersembunyi dan mengambil foto Randall. Tak lama kemudian, Rotika datang ke tempat kejadian dan marah besar. Karena hal ini, Rotika memutuskan untuk menangkap Randall dan menghabisinya. Lalu kembali lagi kita ke kilas balik, di mana Ramo sedang minum-minum di sebuah bar. Lalu ia dihampiri oleh Kurika yang menawarinya pekerjaan karena mengetahui bahwa Ramo sudah sangat putus asoy. Alhasil, Ramo pun menerima pekerjaan tersebut. Keesokan harinya, Ramo tiba di perusahaan Vacorp dan diberikan arahan oleh Lahtaja sebagai pengantar obat. Bersamaan dengan itu, Kurika membawa Ramo ke gudang yang penuh dengan berkas-berkas dan memberinya pekerjaan untuk menyimpan tanda terima dan obligasi serta merobek-robek sisa dokumen yang ada. Adeo pun langsung mulai bekerja. Disitulah Ramo menemukan berkas tentang pengiriman 221 dan mulai membacanya. Tanpa disadari, Mr. Erola sedang mengintai Ramo dari kamera CCTV. Kembali lagi ke masa kini, Nina terlihat sedang menyuruh berita temuannya yang berhubungan antara Vacorp dan Randall. Sementara itu, Randall dan Marla sedang mengamati kota dari atas gedung. Randall kemudian menyerang lokasi ketiga mobil pengiriman Vacorp. Setelah menyingkirkan para penjaga, Randall menemukan bahwa mobil van tersebut sengaja dipasang oleh Rotika sebagai umpan. Dari kejauhan, Rotika mengarahkan sniper ke Randall. Namun Randall langsung menyadari hal itu dan dengan cepat menyingkirkan para penjahat satu persatu. Ia juga menangkap dua anak buah Rotika yang mengungkapkan informasi tentang mobil Rotika serta tempat-tempat yang sering dikunjunginya. Sebelum pergi, Randall melihat ke arah kamera dan memberinya tanda pada Rotika. Akibatnya Rotika langsung pergi ke tempat itu dan menembak mati kedua anak buah tersebut. Setelah itu, Rotika melapor kepada Mr. Erola tentang apa yang terjadi. Mr. Erola pun memutuskan untuk meminta bantuan kepada petinggi untuk menghentikan Randall. Para petinggi itu menyewa sekelompok pembunuh Bayoron Geng. Mereka juga menghubungi penjaga sipir untuk membebaskan seorang penjahat mematikan, yaitu Radek. Setelah dibebaskan, Radek memanggil anggotanya dari berbagai negara. Mike dari Australia, Julian dari Kuba, Jimmy dari Rusia, dan Stecky dari Amerika. Sekelompok ini berkumpul dan menyusun rencana bersatu bersama Rotika. Tak lama kemudian, Rotika pura-pura mabuk untuk memancing Randall ke sebuah mobil. Namun Marla menyadari hal itu dan memperingatkan Randall bahwa itu hanyalah jebakan. Sayangnya Randall tidak mendengarkannya dan tetap mengikuti Rotika. Keduanya berakhir di sebuah pabrik di mana Julia langsung menyergap Randall. Namun Randall mampu melawan balik dan mengalahkan seluruh anggota kelompok tersebut, menyisakan Radek saja. Time to slice you a new asshole. Setelah bertarung sengit dan mengalami luka parah, Randall akhirnya meninggalkan tempat itu, geng. Kemudian ditampilkan kilas balik ketika Rotika dan Lahtaja pernah menyerbu rumah Ramo untuk menyerda istri dan putrinya karena ketahuan melanggar perjanjian kerja. Ketika tanpa ragu menembak mati istri dan putri Ramo, sementara itu Lahtaja memukul wajah Ramo dengan tonjokan penuh paku. Sejak kejadian itu, Ramo dipenuhi dendam untuk membunuh orang-orang Vacorp. Ia kemudian menggunakan topeng untuk menyembunyikan identitasnya dan mulai merencanakan aksinya sebagai Randall. Nama Randall sendiri diambil dari berkas-berkas Vacorp yang ada di depannya saat itu, geng. Kemudian lagi di masa kini, Randall bangkit lagi setelah mengingat tragedi yang menimpa keluarganya. Ia kembali ke tempat persembunyiannya untuk mempersiapkan diri menghadapi Mr. Erola dan gengnya.
Di sisi lain ketika menemui ayahnya Mr. Erola dan memberitahukannya bahwa keadaan semakin kacau karena semua orang anggota Radek telah dikalahkan oleh Randall. Mendengar hal ini, Mr. Erola marah besar dan memukuli Rotika dengan kejam. Namun Rotika tidak tinggal diam, ia mengarahkan senjatanya kepada ayahnya, tetapi ia tidak memiliki nyali untuk menembak, ia pun pergi begitu saja. Setelah itu Rotika mengumpulkan semua anak buahnya dan berencana untuk melawan Randall. Sementara itu Randall menemui Kurika dan memberikan semua bukti yang ia kumpulkan, agar nantinya Kurika menyerahkan kepada pihak yang tepat untuk mengungkap kejahatan Vakop. Randall juga meminta agar Kurika meninggalkan kota ini sejauh mungkin dan jangan kembali lagi. Kini seluruh geng Rotika termasuk Radek menunggu Randall di pabrik. Sementara itu Nina bersembunyi di sekitar tempat tersebut. Namun persembunyiannya diketahui oleh Lahtaja yang langsung menangkapnya. Rotika pun merantai Nina di depan forklift dan berencana untuk mengebor matanya geng. Tak lama kemudian muncullah Randall yang memulai serangannya. Para anak buah Rotika langsung mengeroyoknya, tetapi Randall mampu mengalahkan mereka semua satu persatu. Ia kemudian melanjutkan pertarungannya melawan Radek yang kini mengamuk karena semua anak buahnya telah dibantai oleh Randall. Bersamaan dengan itu Randall melihat dongkrak yang menompang sebuah mobil. Saat Radek berjalan ke depan, Randall menjatuhkan dongkrak tersebut sehingga mobil itu jatuh tepat di atas Radek. Radek lalu pergi menghampiri Lahtaja yang sangat kuat sehingga membuat Randall cukup kewalahan. Di tengah pertempuran Lahtaja berhasil menikam Randall, membuatnya hampir terbunuh, namun tiba-tiba Marla muncul dan mengorbankan dirinya untuk melindungi Randall geng. Di momen ini terungkap bahwa Marla sebenarnya hanyalah imajinasi Randall. Dengan kesadaran itu, Randall kembali bangkit dan melawan Lahtaja dengan sepenuh semangat geng. Ia akhirnya melayangkan pukulan mematikan kepada Lahtaja menggunakan tongkat terpaku yang seperti secara Lahtaja pernah memukulnya saat ia masih menjadi Ramo. Melihat hal ini, Rotika langsung kabur ke arah ayahnya, Mr. Erola. Randall mencoba mengejar Rotika, tetapi ia tidak mampu karena luka-lukanya cukup parah. Untungnya Nina muncul dan segera menolongnya dengan mengobati lukanya geng. Sementara itu Rotika sampai di tempat ayahnya, di mana Mr. Erola sedang berbicara dengan pria misterius melalui video call. Pria itu berharap agar Rotika lebih berani dan mampu menghadapi permasalahannya sendiri. Sesuai dengan perkataan pria misterius itu, Rotika akhirnya memberanikan diri untuk menembak mati ayahnya. Setelah keluar dari tempat itu, Rotika bertemu dengan Randall yang berlari ke arahnya. Kali ini Rotika tidak mau lari lagi, memberanikan diri melawan Randall. Ia memukul Randall beberapa kali hingga Randall tidak berdaya. Rotika lalu pergi ke mobil untuk mengambil senjatanya. Namun Randall dengan cepat membanting pintu bagasi mobil tersebut sehingga melukai tangan Randall. Setelah itu Randall membunuh Rotika dengan menyuntikkan beberapa dosis vaksin NH25 ke tubuhnya. Tak lama kemudian Nina datang dengan mobil yang berniat menodong Randall. Namun Randall yang sedang sedih menolak bantuan Nina dan pergi begitu saja geng. Oke, sekian dulu dari saya film alur cerita kali ini geng. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Terus dukung channel ini dan see you, goodbye.